aliansi mahasiswa jurnalistik ini diharapkan memberikan dampak yang positif, khususnya untuk mahasiswa YIT Pontianak, khususnya untuk prodi KPI yang di situ ada konsentrasi jurnalistik. Oke, teman-teman jurnalistik, selamat datang di channel YouTube Jurnalistik Aliansi Mahasiswa Jurnalistik. Halo. Sama saya Jai dan Juga ini Jikri Eki. Oke. Jadi teman-teman jurnalistik, sebelumnya kita mau memperkenalkan dulu nih lembaga kita. Kenapa kita bahasanya tuh mau ngebangun wadah untuk para jurnalistik, khususnya mahasiswa. Mungkin atau gimana nih kita nih? Bebas ya. Kita langsung ini pencetus. Pencetus atau orang yang berkecimpung. wih, cimpung. Tidak benar itu. Anda lah yang membuat semua adegan ini, Pak. Mungkin langsung kepada Pak Eki nya, karena beliau punya inisiatif untuk teman-teman, kayaknya kita harus buat aliansi mahasiswa jurnalistik ini, karena menjelang pemilu ini kan banyak sekali kita jumpai berita-berita hoax, berita-berita yang sangat tidak masuk akal. Iya kan? Yang tidak masuk akal, yang harus kita luruskan sebagai mahasiswa, karena tugasnya mahasiswa ini selain penggerak, juga sebagai agen of change. Betul. Sebagai agen perubahan untuk meluruskan masyarakat ini bahwa berita ini adalah berita yang bohong. Seperti itu mungkin. Untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Pak Eki. Oke. Sedikit lah ya. Terima kasih Pak Jai. Oke. Sudah ngasih Baik. pengantar. Dan sebelumnya mungkin bisa ucapkan terima kasih kepada ketua LPM nih, ini anak jurnalistik sekaligus ketua LPM juga yang sudah memfasilitasi, sudah mewadahi kita tempatnya kan. Dan ada Pak Gaga, dan juga tim Red di LPM Warta. Tadi kan udah disebutkan sama Pak Jai ya, hadirnya aliansi mahasiswa jurnalistik ini diharapkan memberikan dampak yang positif, khususnya untuk mahasiswa YIT Pontianak, khususnya untuk prodi KPI yang di situ ada konsentrasi jurnalistik. Dan memang hadirnya AMJ ataupun aliansi mahasiswa jurnalistik sendiri di istilahnya, kita coba untuk mengadakan ini karena memang minat mahasiswa khususnya di KPI terhadap jurnalistik itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi, betul kan? Karena mungkin kawan-kawan di sini kelas ini jurnalistik semua, by the way. Ini kita sama-sama anak jurnalistik. Kita bergulut di konsentrasi dan bidang yang sama, dan yang kami rasakan sama, betul. Jurnalistik adalah konsentrasi buangan gitu. Iya, betul. Itu tanda kutip buangannya itu adalah konsentrasi yang jarak tirikan. Iya, begitu. Jarak tirikan. Ya, kita tidak terfasilitasi, saya bisa bilang tidak terfasilitasi secara maksimal oleh prodi. Dan juga kawan-kawan yang biasanya gabung ke jurnalistik itu udah masukin nama dulu nih ke broadcasting ataupun ke humas, PR, public relation. Jadi di KPI sendiri ini kan ada 3 konsentrasi ya, public relation, broadcasting sama jurnalistik. Nih kalau 2 ini udah nggak tembus, baru tuh tujuan akhirnya tuh jurnalistik. Atas dasar itulah kita coba untuk menghadirkan AMJ ataupun aliansi mahasiswa jurnalistik untuk memberikan wadah dan juga untuk memaksimalkan konsentrasi yang ada di sini gitu. Dan kita pengen menunjukkan bahwasannya kita bisa. Ya, kita bisa. Dan konsentrasi jurnalistik itu tidak hanya fokusnya itu hanya bikin berita doang gitu. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya monoton, tapi juga ada loh berbagai keseruan yang bisa kita dapat di konsentrasi jurnalistik. Betul. Ibaratnya gini, ilmu yang tidak kita dapat di prodi atau jurusan bisa kita dapatkan di aliansi sesama mahasiswa jurnalistik yang mungkin ada ilmu-ilmu dasar jurnalistik yang mereka tahu, kita sharing sama-sama, dan itulah
inisiatif dari Pak Eki ini untuk mewadahi kita sebagai mahasiswa yang bisa mengimplementasikan itu. Oke, apa tuh? Sebenarnya ini inisiatifnya tidak cuma dari saya gitu. Oke. Jadi memang di kumpul apa kantin ya kita kemarin. sempat waktu itu ngumpul sama kawan-kawan. Oh, itulah ya cerita Juga. sejarah aliansi. Nah, ini sejarahnya sedikit ya. Tanggal berapa waktu itu ya? Enggak. Bulan kemarin, bulan berapa itu? Makanya baru 2 bulan ataupun sebulan yang lalu kali ya. Jadi kita konsepnya tuh udah ada gitu. Kita memang udah ada inisiatif untuk bikin AMJ. Ya skalanya mungkin kalau dilegalkan secara institut mungkin skalanya masih skala klub. Ya niat kita ya tadi gitu, pengen menunjukkan bahwasannya eksistensi jurnalistik di YIN Pontianak ini masih ada loh. Masih ada. Betul, Ini betul. juga patut untuk kita perjuangkan supaya jurnalistik ini tidak dihapuskan dari konsentrasi yang ada di KPI, karena isu-isunya tuh seperti itu yang sampai sayang diberikan jurnalistik. Nah ya betul. Jadi waktu itu sama siapa ya? Gagal, Jen, Jen, Irgi Digo. di mana? Kantin Barokah. Di kantin Barokah. BTW yang nggak tahu kantin Barokah silakan nuju ke YIN Pontianak ya. Nanti akan dijumpai kantin Barokah, itu sekilas info. Nah, di situ lah. Pokoknya di kantin itu kita sempat ngobrol-ngobrol tentang keprihatinan kita terhadap konsentrasi jurnalistik. Nah, dari situ tuh udah muncul ide gitu, pengen bikin yang namanya AMJ belum ketemu tuh namanya tuh. Oh iya. Pokoknya ngumpul seluruh angkatan jurnalistik, kita rutinkan diskusi, kita rutinkan bicara tentang jurnalistik. Kemudian mulailah tuh ada pergerakan dari kawan-kawan jurnalistik, salah satunya dari Pak Gaga dan juga dari Pak Diego ya, bikin grup waktu itu, dan grupnya itu belum ada namanya seingat saya, dan masih cuma berempat ya, gitu. Ada saya, ada Gaga, ada Irgi, ada Jen ya gitu ya. Nah, dari 4 inilah kemarin kita ngumpul di Nutrikula, itu nyebut merek tempat pula. Aduh. Kafe. Nanti dapat sponsor kayaknya. Nutrikula. Kita ngumpul di situ, tuh kita mikirin logo gitu, langsung ngomongin logo. Oke. Nggak tahu kena angin apa pada saat itu ya. Tiba-tiba ngumpul ngomongin AMJ, ngomongin tentang ide kita kemarin, ide kita sebelumnya. Terus ini harus bikin logo nih. Nah. Pak Gaga ini kan apa ya, kalau masalah desain kan beliau kan jago. Wih, jago. Terus Jago, ya. ada Irgi pada saat itu, ada juga Jen yang memberikan banyak masukan lah juga. Karena setelah proses panjang cetuslah tuh, lahirlah nama Aliansi Mahasiswa Jurnalistik dengan logo dan segala macam filosofi yang ada. Gitu sih aja. Mungkin itu gambaran kenapa kita mau menghidupkan kembali nama jurnalistik di ruang lingkup kampus YIN. Karena memang jurnalistik tuh ya tadi dibilang di anak didikan. Ini fair ya kita ngomong kan. Betul. Karena memang di jurnalistik ini bisa apa? Nggak ada fasilitas yang memadai untuk anak-anak jurnalistik tuh berkembang. Itu makanya diadakanlah tadi ni Aliansi Mahasiswa Jurnalistik. Buat apa? Buat ketika mereka udah selesai kuliah, mereka tahu nih dasar-dasar atau ilmu-ilmu jurnalistik. Nggak hanya ketika kuliah dapat gambaran teori, prakteknya nggak ada. Nah di sinilah mungkin kedepannya teman-teman silakan dukung dengan memfollow atau mensubscribe YouTube ini supaya kita sebagai mahasiswa jurnalistik tuh apa ya bahasanya Pak ya? Ada giroh lah di kampus. Nggak hanya bukan iri kepada konsentrasi lain nggak. Tapi ini termasuk semangat kita bahawa jangan sampai konsentrasi jurnalistik ini dihapuskan di kampus YIN Pontianak. Itu. Betul. Mungkin ini lebih lanjut kita membahas tentang ini je Pak. Ini kan sejarah jurnalistik kan udah ada nih ya. Nah mungkin langkah ke depan yang akan dilakukan sampai kita membangun ini apa kayak gitu. Langkah ke depannya. Langkah ke depannya. Jadi seperti apa yang disampaikan sama Pak Jay tadi, kawan-kawan
yang di jurnalistik khususnya harus tahu prospek ke depan ini seperti apa ketika dia concern dalam bidang jurnalistik kan gitu. Dan sebenarnya prospeknya bagus gitu, tapi mungkin kesan yang timbul adalah kesan-kesan yang jelek gitu, karena mungkin kawan-kawan di luar daripada media akrab dengan istilah wartawan bodrek misalkan, ataupun misalkan kawan-kawan lebih mengenal istilah wartawan ini sebagai pekerjaan yang tidak terlalu hype, apa sih bahasanya, anak-anak muda biasa saja, bukan kayak PNS yang jadinya tetap dapat uang pensiun gitu kan. Nggak ada apa ya bahasa tunjangan spesial gitu. Iya, nggak ada. Tapi sebenarnya ada value yang lebih daripada itu. Ya, kalau betul. kita sudah tertuju pada hal yang sifatnya finansial, hal yang sifatnya material, kita buta terhadap dua hal itu, ya kita nggak akan nemu value yang lain. Betul, setuju. Tapi makanya kayak saya kan juga alumni LPM ya kan. Yeah. Saya di misioner LPM, saya diajarkan kode etik jurnalisme, saya diajarkan idealisme pers. Nah sebenarnya kalau kita memahami apa itu idealisme pers dan juga kode etik, kita bakalan mengerti nih, pers itu bukan hanya tentang menulis berita, pers itu bukan hanya tentang menjadi seseorang yang mampu mempublikasi informasi, tapi ada aturan-aturannya, ada tanggung jawab moral yang lebih besar gitu. Iya betul. Itu misalkan untuk ya mengedukasi masyarakat, untuk berpihak pada, selalu berpegang teguh terhadap kebenaran. Betul. Seperti yang disampaikan oleh Bill Kovac sebenarnya. Karena memang udah ringan pekerjaan seorang jurnalisme ini kan Pak. Iya. Kalau bicara jenjang karir juga sebenarnya ya lumayan ini ya. Kalau kita bicara contoh figur ya kan, ada kayak ada Najwa Shihab, Iya, gitu kan. betul. Ada Karni Ilyas yang sering warawiri di TV kan. Iya. Itu Yang adalah bukti bahwasanya ya jurnalisme ini bukan profesi. Kaling bahasanya kayak gitu. Nah, itu yang harus kita pahamkan juga sih, apalagi kalau bicara tadi ya, bicara 9 elemen ya. Ini fungsi jurnalis saat ini, khususnya di tahun-tahun ini ya, yang dekat pemilu ini sangat penting sekali gitu. Karena kalau seorang jurnalis dia berpegang teguh pada kode etik dan 9 elemen, maka dia akan paham bahwasanya salah satu tugas yang paling penting dan tanggung jawab yang paling besar itu adalah memberikan edukasi pada masyarakat. iya betul, setuju. Di tengah lautan hoax yang menerpa Ya. pemilu ini. Nah, Itu betul. itu karena kalau dari data yang diberikan sama Kominfo ya, jelang pemilu itu tingkat hoax pasti Semakin meningkat semakin naik. karena kalangan pencoblos maksudnya kalangan bapak-bapak yang mohon maaf tidak terlalu paham akan teknologi, dia akan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang menurut mereka benar tapi sesuai faktanya tidak ada. Kan kayak gitu. Mereka hanya menerima mentah, tidak tahu kejelasan berita ini dari mana. Oke. Jadi memang pada kenyataannya memang banyak seperti itu, dan juga perlu kawan-kawan ketahui juga bahwa memang jurnalistik ini memang jurnalis itu merupakan profesi yang sangat-sangat mulia, karena memang sebagai penyambung lidah dari masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya. Setuju. Nah, ketika memang ada suatu hal yang ingin diinformasikan ya melalui pers tadi, melalui jurnalistik tadi. Nah, terus terkait memang pada tahun ini, akhir tahun ini memang kita akan menuju tahun kontestasi politik. Ya, pesta demokrasi. Dan yang memang peran pers di situ benar-benar sangat-sangat berpengaruh. Nah, Karena memang banyak sekali isu-isu tentang sebuah partai, yang dimana partai-partai tersebut itu dia membuat website untuk menaikkan value dari partai tersebut. iya, betul. Itu. Banyak sekali itu. Dan hal ini kan menjadi kerancuan di masyarakat nih, apakah informasi ini Betul, benar atau tidak. Dan masyarakat juga harus teredukasi dalam memilah-milih informasi. Nah, Nggak bisa asal sembarangan. itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa memang masyarakat yang ketika ada sebuah informasi yang disebarkan nih, oh ini gini ya, langsung dicap benar. Nah, Nggak ada tanpa ada penyaringan. Betul, nggak ada verifikasinya terlebih dahulu. Iya. Nah, itulah kita di sini sebagai Mahasiswa, anak jurnalistik, muda. ingin memberikan sebuah edukasi melalui dari hal kecil terlebih dahulu, salah satunya dengan membentuk aliansi ini. Nah, itu kalau dari aku pribadi. Tapi itu gambaran secara inilah ya, rinci lah Pak ya. Kenapa kita mau ngembangun giroh anak-anak jurnalistik? Karena memang
seperti yang ada pada umumnya atau disebutkan juga udah ada datanya bahwa masyarakat Indonesia ini udah mudah terprovokasi sama hal-hal yang menurut mereka benar, padahal fakta dan realitanya itu adalah hoax atau apa ya bahasa tuh, untuk membakar jelang pemilu kayak gitu. Nah, makanya sebagai anak muda yang sadar politik, kita harus sama-sama sadar politik ya. Iya kan? Itu kan fungsi ya kan? Iya. Bukan ikut nimbrung ke politik, bukan. Sadar akan politik, yang mana yang harus kita benahi dan yang mana harus kita apa maksudnya benahi, dan kita harus apa ya bahasanya? Gimana? Sadarkan kepada orang masyarakat yang ya, karena kan teknologi kan bukan hanya ada di bapak-bapak yang pegang HP terang gitu kan, bukan? Enggak kan? Karena bapak-bapak yang enggak megang HP, yang baca koran pun dia akan sadar kalau berita itu tuh berita enggak, bukan koran ini memang benar, Cok. Maksudnya dengar dari omongan ke omongan. Yang kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu kan. Kalau udah ngopi, nongkrong, kau tahu enggak? Akhir-akhir ini ada kayak berita kalau jelang capres ini enggak ada debat capres cawapres. Aku pernah tuh. Dapat dengaran, bukan dengaran sih, kayak sekilas kayak gitu tuh. Padahal kan kalau misalkan kita ada yang namanya cek fakta, kita cek di situ, itu udah menjelaskan bahwa itu adalah misleading content yang menyesatkan. Nah, itulah tugas kita sebagai orang yang bercimprung, berakhlakul karimah dan berpendidikan. Kita harus menyatakan bahwa ini adalah berita yang mungkin bisa dibilang menyesatkan kayak gitu. Mungkin itu teman-teman alasan kita kenapa kita mau membangun media yang namanya Aliansi Mahasiswa Jurnalistik. Ya, karena memang sangat penting sih, apalagi di era saat ini kita sudah dikenalkan dengan yang namanya algoritma. Ya, algoritma, betul. Algoritma ini jadi apa istilahnya? Kayak pisau bermata dua juga sih. Di satu sisi kita diuntungkan, kita dimudahkan untuk mencari konten yang memang kita ingin dapatkan. Tapi ketika momentumnya adalah momentum politik semacam ini, nah ini tentu ada kekhawatiran juga bagi kita nih. Terlebih lagi isu-isu politik nih, isu yang bertebaran, hoax yang bertebaran di internet ataupun di sosial media. Hoaxnya itu bau ini politik identitas. Ya. Money politik, black campaign dan yang lain sebagainya. Banyak sekali. Itu, apa ya? Dan bahkan kalau misalkan dijabarkan pun memang enggak cukup 30 menit itu yang bahas. Ya, emang nggak cukup. Ya, kita coba semampunya untuk mendeskripsikan. Tapi yang penting tuh aksinya sih. Aksi, betul. Itu yang pengen kita coba untuk implementasikan lah, khususnya dari AMJ ini gitu loh. Karena secara benefit kawan-kawan di AMJ tentunya ya bukannya kita merasa lebih pintar ataupun merasa grade-nya lebih tinggi daripada kawan-kawan, enggak, kita sama-sama belajar di sini. Tapi kita diuntungkan dengan relasi kawan-kawan jurnalistik yang ada di Kalbar gitu loh. Kita juga jalin komunikasi dengan beberapa dosen jurnalistik yang kebetulan juga berkecimpung di media. Misalkan dari Pontianak Post itu ada Bu Sylvie ya, dia sekretaris redaksi di Pontianak Post, dan juga senior kita ada Bang Adong, dia di Pontianak Post juga dari Aliansi Jurnalis Independen. Kemarin udah ketemu sama Bang Hamdan ya, Bang Hamdani, dan banyaklah relasi media kita yang ada di YAIN Pontianak yang sayang gitu loh kalau nggak dimanfaatkan dengan baik gitu. Makanya dengan harapannya ya, dengan adanya AMJ ini nanti jaringan-jaringan yang tersebar itu bisa kita maksimalkan dengan baik. Nah, gitu sih. Tambahan lagi teman-teman? Jadi memang terkait
jurnalistik ini, aku sedikit mengkerucutkan di kampus lah ya. Jadi aku ngerasa memang konsentrasi jurnalistik ini merupakan konsentrasi yang memang kita ini dituntut atau dipaksa untuk mengetahui segala hal. Karena memang kalau kita mau jadi jurnalis itu memang kita harus mengetahui banyak hal. Kalau misalnya seorang jurnalis itu hanya mengetahui hal-hal yang memang sedikit atau hanya itu saja, dia nggak bisa jadi jurnalis. Karena memang jurnalis ini sumbernya informasi. Ya betul. Kalau dia tidak tahu tentang hal-hal yang memang harus dia tahu, ya gimana dia menyampaikan informasi, kan seperti itu. Pada intinya seorang anak jurnalistik harus banyak literasi. Betul. Tuh. Nah, itulah sebagai tuntutan atau paksaan dari konsentrasi jurnalistik, yang dimana paksaan tersebut tuh menjadikan value, yang menjadikan sebuah tingkatan upgradean dirinya. Ya betul. Yang agar kita lebih pintar lagi, agar kita lebih maju lagi dalam metode berpikir kita, dalam menyampaikan informasi kita kepada masyarakat, barulah kita bisa disebut seorang jurnalis, karena kita telah mengedukasi masyarakat seperti itu. Memang kerja-kerja yang dampaknya tuh real gitu. Real betul. Makanya ya kerja yang mungkin dinilai monoton, kerja yang mungkin dinilai upahnya tidak sebesar dengan usahanya mungkin, tapi ya itu adalah konsekuensi bagi seseorang yang ingin menyebarkan kebenaran. Nah, kalau aku sih menanggapinya seperti itu. Dan aku pernah dengar salah satu quotes dari jurnalis Taiwan atau Cina. Banyak relasi ente ke luar negeri ini Pak ya. Emang biasa lah, ngumpul-ngumpul forum gitu. Ada Taiwan. Orang Taiwan dia, jurnalis Taiwan. Dia bilang gini, Xin Xiao ne. Aduh anjing. Ini ya lah anak jurnalis ya. Bercanda Dia teman-teman. bilang seandainya ada cahaya yang lebih bisa mengalahkan cahayanya matahari, itu adalah cahayanya karya para jurnalis gitu. Katanya seperti itu. Karena memang tugas utama ataupun tugas pokok dari para jurnalis itu adalah menyebarkan kebenaran, seperti halnya yang dikatakan Bill Kovac dalam buku The Ethics of Journalism gitu kan. Maksudnya kebenaran itu adalah paten bagi seorang jurnalis. Kebenaran by data, kebenaran by analisis. Dan juga keberpihakan kita adalah kepada masyarakat. Itu hal-hal yang harus kita pegang teguh gitu sebagai seorang jurnalis, dan harus kita sadari bahwa hal itu tidak bisa kita konsumsi secara pribadi gitu. Betul. Kebenaran itu tidak layak dan tidak patut untuk kita nikmati secara pribadi. Ya. Tapi kebenaran itu harus disebarkan kepada halayak demi keberlangsungan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Kedamaian, ketenangan, pokoknya semua. Pokoknya begitulah dia. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Kalaupun memang kalian suka, silakan tinggalkan jejak dengan menokon dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah, Dengan mengucap agar kami lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terkait edukasi dan lain sebagainya. Oke, sekian dari kami, mahasiswa Aliansi Si mahasiswa jurnalistik. Ya. Kurang independen lagi tuh. Tambah AMJI. dipikirkan. Gini itu teman-teman. See you next time. Bye.